Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Colek Ganjar ya, Bahlil mengatakan Jateng tak masuk top 5 tujuan investasi. Ya, kemana Pak Ganjar hari ini? 2 periode kemana aja begitu ya? Ternyata Jateng tidak masuk top 5 tujuan investasi. Wadas kacaunya seperti itu, ada banjir seperti itu, masa ada orang yang mau investasi seperti itu begitu ya? Pada akhirnya Pak Ganjar kena tamparan keras ya oleh si Bahlil ini begitu ya. Ya, kita tunjukkan kepada bangsa kita siapa sih sebenarnya sosok yang kemudian menjadi tamparan keras ya kepada Pak Ganjar itu sendiri. Artinya selama ini ya kacau begitu ya. Dalam artian kacau itu ya pada hakikatnya kepemimpinan Pak Ganjar selama ini ternyata tidak membuahkan hasil apa-apa begitu ya. Katanya wadas dan sebagainya begitu kan ya, memberikan satu bentuk kepada masyarakat, tapi tahu-taunya kok seperti ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen begitu ya. Colek Ganjar, Bahlil Jateng tak masuk top 5 tujuan investasi ya. Terjawab sudah kenapa pemerintah ya kepada Kementerian Investasi ya BKPM ya tidak ikut memberikan penghargaan kepada Pak Ganjar. Karena apa yang mesti diberikan penghargaan kalau banjir terus di situ begitu ya ini. Padahal ada Kendal, udah ZES itu ya tidak masuk di situ begitu. Artinya investasi kan investasi yang kemudian ada kemajuan besar, ada jangka panjang begitu kan. Karena mungkin ya di Jawa Tengah itu masih ada pro dan kontra begitu ya. Pada hakikatnya tidak memberikan penghargaan kepada Pak Ganjar. Pada akhirnya ya 2 periode ya Pak Ganjar selama ini ngapain aja begitu ya. Wah, calon ketum Golkar nih ini jagoan ngibul semua nih. Colek juga ya Bawaslu ya ini. Padahal Pak Ganjar sebagai gubernur ya Provinsi Jatim Provinsi Jawa Tengah begitu ya sudah dapat predikat Bapak Upah Murah. Bapak Upah Murah. Jadi kritikan luar biasa dari netizen begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat apa yang kita lakukan oleh Pak Ganjar seakan-akan tidak punya dampak sekali kepada daerahnya sendiri begitu kan. Wadas, banjir, angka kemiskinan dan sebagainya begitu kan. Seolah-olah dipaksain di situ begitu. Ini saya rasa sangat disayangkan sekali hal-hal seperti itu begitu kan. Apalagi sekarang sudah mulai mengkritik Pak Jokowi begitu ya. Mengkritik Pak Jokowi ya, memberikan solusi Pak Jokowi ya, seolah-olah dirinya melebihi dari Pak Jokowi padahal dirinya lemah dibandingkan dengan Pak Jokowi. Kan begitu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Colek Ganjar, Bahlil Jateng tak masuk top 5 ya tujuan investasi. Artinya gagal begitu ya. Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penambahan Modal BKPM ya baru saja mengumumkan realisasi investasi pada kuartal 2 2023. Capaiannya adalah 349 triliun. Bayangkan begitu ya. Ini yang angka yang fantastis luar biasa di situ begitu ya. Bahkan tumbuh 15,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, year on year ya, 6,3% dibandingkan kuartal sebelumnya. Bahkan daerah tujuan investasi paling tinggi adalah Jawa Barat, sementara Jawa Tengah bahkan tidak masuk dalam daftar 5 tertinggi. Jadi kasihan Ganjar begitu kan, sudah sana sini begitu ya, 2 periode tidak masuk dalam daftar 5 top ya atau 5 tertinggi begitu dalam investasi itu begitu. Artinya ya kacau begitu, gagal di situ begitu kepemimpinan Pak Ganjar begitu ya. Jateng tidak masuk 5 besar realisasi investasi. Oke, ungkap ya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ya. Meski demikian Bahlil melihat kinerja dari pemerintah Provinsi Jateng di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo sangat baik, hanya sadar realisasinya belum sesuai harapan. Jadi belum sesuai harapan di situ begitu ya. Masa mau investasi di situ padahal itu sudah jelas-jelas ada sesuatu yang kemudian ya kita lihat saja kepemimpinan Pak Ganjar seperti apa begitu. Mari kita baca terlebih dahulu ya. Ini diketahui Jawa Barat, provinsi terbesar kedua di Indonesia, dipimpin oleh Gubernur Ridwan Kamil, tercatat menjadi wilayah dengan realisasi investasi terbesar selama kuartal 2023. Nilainya tercatat sebesar 53,7 triliun. Bayangkan begitu ya. Kemana selama ini Pak Ganjar kalau dibandingkan dengan Jawa Barat, Jawa Timur dan sebagainya begitu kan. Padahal ini 5 top begitu kan. Ini 5 besar lokasi realisasi begitu ya ini.
Pertama Jawa Barat, yang kedua DKI Jakarta. Tentu ya menjadi kontribusi besar yaitu ketika pemimpinan Anies Baswedan di situ begitu ya. Bahkan ya di Jawa Barat saja mendapat 103 triliun ya. Ini jumlah yang sangat luar biasa dan fantastis begitu kan. DKI Jakarta 79 ya, Jawa Timur 61 ya, Sulawesi Tengah 56 dan Banten 50 ya. Ini triliunan di situ. Ya, Pak Ganjar kok tidak masuk di situ? Ya, karena pada akhirnya di Jawa Tengah bukan tidak baik, sebenarnya baik tapi kurang baik begitu atas kepemimpinan mereka begitu kan. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Jadi dalam proses ini ya Pak Ganjar ini kesempatan Pak Ganjar sebenarnya seharusnya menunjukkan ya betapa kinerjanya luar biasa, tapi pada ujung-ujungnya kok seperti itu, tidak ada kemajuan sama sekali begitu ya. Ini kemudian posisi selanjutnya ditempat oleh DKI Jakarta sebesar 43 triliun dan ketiga di Jawa Barat sebesar 31 triliun dan bahkan ya di Banten ya 224,99 triliun. Bayangkan kalau kita bandingkan Banten dengan daerah Jawa Tengah. Lah ini kan seharusnya kan Jawa Tengah itu unggul di situ. Kenapa Banten begitu ya? Inilah yang kemudian kebobrokan yang dilakukan pemimpin-pemimpinnya ya, tidak menunjukkan keberhasilan di situ ya, tidak menunjukkan betapa ya kinerja luar biasa 2 periode, pada akhirnya ya sudah jelas di situ begitu. Jawa Barat juga tercatat sebagai tujuan penanaman modal asing ya nomor 1 dengan nilai 2,6 miliar dan kontribusi 20,6% ya sepanjang kuartal 2. Artinya itu sudah melebihi juaranya di situ begitu ya. Posisi ketiga DKI Jakarta begitu. Sayangnya dalam hal realisasi penanaman modal dalam negeri PMDN Jawa Barat pada posisi keempat dengan 15,4 triliun pada kuartal 2 2003. Posisi pertama DKI Jakarta. Itulah keuntungan. Kenapa masih ngotot pindah IKN sana sini begitu kan? Kalau DKI Jakarta menjadi urutan yang pertama dalam pengendalian atau penanaman modal tertinggi begitu ya. Ya kasihan sekali Pak Ganjar begitu kan, di Jawa Tengah tidak masuk sama sekali begitu. Mau dibawa kemana sekarang begitu? Ya ini tamparan keras begitu ya, seolah-olah ya pemimpin-pemimpinnya kan dilihat dari segi ini begitu kan. Ya di daerahnya bagaimana, penanaman modal gimana begitu kan. Ya tidak masuk 5 besar lokasi realisasi PMA dan PMDN begitu ya. Pada Januari sampai Juni ini begitu kan. Saya sangat disayangkan sekali begitu. Karena apa? Karena di satu sisi ini kan penanaman modal tertinggi di situ. Siapa yang memberikan kontribusi besar di situ begitu kepada daerahnya masing-masing begitu kan? Ya, bahkan ya Ridwan Kamil menjadi juaranya begitu ya. Jadi ya saya kira ya kalau hanya pencitraan sana sini seperti Pak Ganjar begitu, lari-lari sana sini, mana ada yang mau investasi di situ begitu ya. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Jadi artinya selama ini bahwa kegagalan Pak Ganjar gagal total begitu ya. Dia dapat tidak masuk 5 top tujuan investasi begitu kan. Tidak masuk begitu kan. Padahal ini sudah dipaparkan oleh si Bahlil ini begitu. Jadi data itu tidak bisa dibohongi di situ begitu. Ya kasihan ya sana sini. Apa yang mesti kita pertanggungjawabkan oleh Pak Ganjar ya? Apa yang mesti kita perjuangkan menjadi seorang presiden begitu kan? Kalau dipimpin daerah 2 periode saja sudah seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kan melihat sosok Pak Ganjar ya ngapain begitu kan? Sekelas daerah saja sudah seperti itu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan tentang channel Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.